teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pengenalan framework kode Igniter dan konsep MVC atau model view controller. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian India Paestika, NIM 180304043. Topik yang akan saya bahas yaitu mengenai kode Igniter atau lebih rincinya tentang pengenalan framework kode Igniter dan konsep MVC-nya. Dari topik kode Igniter tersebut, saya ambil judul tentang pembuatan login dengan kode Igniter versi 3.1.10 atau konfigurasi kode Igniter. Mungkin dari teman-teman bertanya, kenapa sih saya ambilnya topik kode Igniter, kemudian kok saya ambil judul pembuatan login dengan kode Igniter versi 3? Karena menurut saya, dari pembuatan login tersebut, baik yang sederhana maupun rumit, bila menggunakan kode Igniter, maka dia sudah belajar mengenai konsep MVC-nya. Karena dalam pembuatan login itu, ada beberapa yang perlu diedit dalam model view maupun controllernya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teknologi web. Teknologi web ada dua pengertian. Pertama dari teknologinya sendiri, kemudian dari website sendiri, kemudian secara keseluruhan ya, teknologi website itu apa? Pertama, teknologi adalah suatu alat atau sarana yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Artinya di sini, kenapa sih teknologi itu perlu dibuat? Karena dengan perkembangan zaman, dengan modernnya zaman sekarang, teknologi itu perlu dibuat untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Kemudian, apa itu si website? Website adalah kumpulan halaman-halaman internet untuk menginformasikan sesuatu dalam internet yang dapat berisi teks, gambar, animasi, suara, video, dan lainnya yang diakses melalui browser. Artinya, ketika teman-teman mencari informasi di browser, contohnya teman-teman cari informasi di Google Chrome, Mozilla, atau Internet Explorer, teman-teman itu sama saja sudah mengakses website. Kemudian dari dua pengertian itu, dari pengertian teknologi dan website, kita ambil kesimpulan untuk pengertian teknologi websitenya itu sendiri. Jadi teknologi website adalah teknologi berbasis web yang dikembangkan dengan pemanfaatan bahasa pemrograman web untuk suatu ruang informasi yang diakses menggunakan browser. Artinya, teknologi website ini dikembangkan dengan pemanfaatan bahasa pemrograman web, yaitu PHP. Kemudian hasilnya akan ditampilkan di browser yang kemudian bisa dilihat oleh user atau si pengguna. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang standar teknologi web. Standar teknologi desain web dibagi menjadi beberapa layer ya teman-teman. Ada 3, struktur layer, presentation layer, dan behavioral layer. Yang pertama, struktur layer. Struktur layer ini berhubungan dengan struktur dokumen web, kemudian format web. Biasanya teknologi ini itu berisi tentang Extensible Hypertext Markup Language atau XHTML dan Extensible Markup Language atau XML. XHTML itu sendiri adalah HTML versi terbaru, yaitu versi 4.1 yang dibuat dengan aturan-aturan yang lebih ketat dari sebelumnya dengan mengacu kepada XML. Nah, XML ini sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari aturan-aturan untuk pembuatan markup. Artinya, antara HTML dan XML itu saling berkesinambungan. Kemudian, yang kedua yaitu presentation layer. Presentation layer ini berisi tentang ya tampilan dari layar atau tampilan websitenya itu sendiri. Biasanya ini itu teknologinya menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Kemudian behavioral layer. Yang termasuk dalam teknologi ini adalah dokumen object model DOM dan JavaScript. Biasanya teknologi ini berisi atau berhubungan dengan
kode atau coding, kemudian berhubungan dengan JavaScript-nya untuk memperindah tampilannya. Kemudian kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya, yaitu framework pada kode igniter. Di sini saya akan menjelaskan frameworknya terlebih dahulu, kemudian kode igniternya. Jadi kayak gabungan framework pada kode igniter. Pertama, framework memudahkan programmer karena di dalamnya ada begitu banyak libraries yang serupa. Artinya, seorang programmer bisa memilih tampilan-tampilan yang ada di framework untuk dikembangkan lagi yang sesuai dengan keinginannya programmernya sendiri. Sehingga insya Allah di framework tersebut library-nya banyak macam pilihannya, dan kita bisa memilih mana sih yang kita suka untuk dikembangkan lebih lagi. Kemudian pengertian dari kode igniter atau sejarahnya ya. Sejarah kode igniter ini dikembangkan pertama kali oleh Rick Ellis pada tahun 2006 dengan logo api yang menyala. Jadi logonya itu berwarna oranye dan putih, ya bentuknya seperti api. Nanti di slide terakhir itu ada gambar kode igniternya. Kemudian pengertian kode igniter adalah framework yang dikembangkan pada bahasa pemrograman PHP. Kode igniter ini dibuat atau dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, kemudian bersifat open source karena teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis untuk dicoba. Kemudian ini juga modelnya MVC atau model view controller, sehingga memudahkan developer untuk membangun website yang dinamis dengan menggunakan PHP. Artinya antara framework dan kode igniter ini itu saling berkesinambungan untuk memudahkan seorang programmer dan developernya dalam membangun websitenya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi. Ada model, view, controller. Yang pertama, model ini yaitu menangani validasi dari bagian controller. Model ini tidak bisa berhubungan langsung dengan view, harus melalui controller dulu. Model ini bisa langsung berhubungan dengan database untuk memanipulasi data, seperti contoh insert data atau memasukkan data, update data atau merubah data, kemudian delete data atau menghapus data, kemudian search data atau mencari datanya. Kemudian view di sini berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. Artinya setelah dia mendapat data dari controller, kemudian dia mempresentasikannya atau menampilkannya ke browser dan kemudian bisa dilihat oleh user. Biasanya teknologi view ini menangani tentang presentation logic, itu lebih rincinya ya. Kemudian biasanya berupa template HTML yang diatur oleh controller. Kemudian controller ini penghubung antara model dan view. Karena view tidak bisa langsung mengakses ke model, begitupun model nggak bisa langsung mengakses ke view, harus melalui controller ini. Controller ini berfungsi untuk menerima request data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Itu adalah fungsi dari controller. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ini contoh file dari MVC ya. Ketika teman-teman sudah mendownload kode igniternya dalam versi apapun itu bentuknya seperti, setelah diekstrak bentuknya seperti yang ada di folder tersebut. Kemudian yang di samping kanan itu setelah teman-teman klik application, nanti ada muncul change, config, controller, core, helpers, hooks, language, libraries, logs, model, _party, dan view. Biasanya kalau di awal-awal MVC itu untuk pemula biasanya editannya hanya di config, help, config, controller, sama view ini untuk menambahkan folder seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu
cara kerja kode igniter. Cara kerja kode igniter ini adalah ketika teman-teman misalnya mau mencari sebuah informasi atau mencari informasi, teman-teman mengetiknya di web browser, misalnya di Google Chrome. Kemudian Google Chrome ini melanjutkan informasi tersebut ke controller. Kemudian controller ini akan melanjutkan ke model. Nah, di model ini akan mencari apakah data yang user tersebut cari itu ada atau tidak. Setelah ada ataupun tidak itu, kemudian dikembalikan lagi ke controller. Nah, di controller itu dilanjutkan ke view. Nah, di view ini akan menampilkan hasil datanya atau hasil tampilan datanya yang nanti akan diteruskan ke web browser seperti contohnya adalah Chrome atau Mozilla yang nantinya akhirnya bisa dilihat oleh user bisa atau tidaknya data tersebut ada atau tidaknya data tersebut yang dicari oleh user. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu alasan mengapa memilih kode igniter. Oke, yang pertama karena ukuran file kode igniter sangat kecil. Iya, ukuran kode igniter itu hanya 2 MB. Itu pun sudah dengan user guide, artinya dokumentasi secara offline. Kemudian yang kedua, dokumentasi yang disediakan Bootstrap jelas dan lengkap. Dokumentasi kode igniter ini dapat diakses melalui online maupun offline. Kalau melalui online, teman-teman bisa mengakses di www.codeigniter.com. Kemudian ketika teman-teman mau mengakses secara offline, teman-teman harus mengakses ke online-nya dulu, itu www.codeigniter.com. Kemudian teman-teman mau memilih versi download mana yang akan kalian download. Kemudian di situ kalian download secara free, nantinya kan hasilnya seperti di RAR atau di zip, kemudian nantinya diekstrak. Lah di folder tersebut ada user guide yang itu adalah dokumentasi secara offline. Jadi kode igniter ini merupakan framework yang sangat recommended. Itu lengkap dan jelas, merupakan salah satu keunggulan dari kode igniter ya, dokumentasi yang lengkap dan jelas itu keunggulannya. Kemudian yang ketiga, konfigurasi yang simpel. Artinya, ketika teman-teman ingin menggabungkan project dengan database, teman-teman hanya perlu melakukan satu konfigurasi saja. Setelah konfigurasi itu dibuat, teman-teman bisa langsung menyambungkan database-nya sama project-nya, itu sudah jadi. Yang keempat, performa yang sangat cepat. Dari framework yang sebelum-sebelumnya seperti C framework, Cake PHP maupun yang lainnya, kode igniter ini adalah framework yang memiliki performa yang sangat cepat. Kemudian yang kelima itu berbasis open source, artinya teman-teman bisa mendownload secara gratis di situs websitenya resmi di www.codeigniter.com. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang syarat awal belajar kode igniter. Oke, teman-teman, untuk belajar kode igniter teman-teman harus menguasai HTML pertama. HTML di sini, mengapa sih kalian harus menguasai HTML? Karena ini untuk tampilannya. Artinya ketika kalian paham dasar-dasar HTML, otomatis kalian bisa merubah tampilannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kalian sendiri. Kemudian PHP. Kenapa kalian harus paham PHP? Karena kode igniter ini dibuat berdasarkan bahasa pemrograman PHP. Jadi kalian harus tahu dasar-dasar PHP-nya. Kemudian OOP itu kode igniter selain dibuat dan dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP juga berorientasinya kepada objek. Jadi OOP ini juga berkesinambungan dengan PHP sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tools utama. Pertama, tools yang digunakan yaitu XAMPP. Teman-teman bisa download di www.apachefriends.org. Kemudian tools yang folder yang saya gunakan yaitu kode igniter
ini adalah lambang kode igniter yang tadi saya janjikan ya, ada di akhir slide. Kode igniter ini bisa kalian download di www.kodeigniter.com. Di situ ada updatean dari folder yang terbaru, yaitu folder kode igniter versi 4, tapi justru juga ada yang tersedia versi-versi yang sebelumnya. Kemudian tools edit yang saya gunakan adalah Sublime Text ya, bisa di download di www.sublimetext.com. Kemudian browser yang saya gunakan untuk menampilkan dari hasil codingannya adalah Google Chrome. Teman-teman bisa menggunakan Mozilla atau Internet Explorer sesuka hati teman-teman sendiri. Kemudian saya akan mendemokan tentang yang pembuatan login dengan kode igniter ini ya teman-teman. Sebelumnya saya mau download kode igniternya dulu. Kita ke situs web resminya, yaitu di www.kodeigniter.com ya teman-teman. Kita enter. Nah, ini adalah website resminya. Ini sudah di-upgrade ya teman-teman. Sudah versi 4.02 lah. Di sini tuh ada dokumentasinya yang saya tadi bilang. Oke. Ini dokumentasi online-nya. Tetapi saya tidak menggunakan yang versi 4 ini karena saya belum terlalu menguasainya. Jadi saya akan menggunakan yang versi 3-nya. Ya teman-teman. Kita cari aja langsung kode igniter dot 3.1.10. Nah, kita enter. Kemudian kita cari yang ini, upgrading from ini. Nah, ini. Nah, di sini itu ada upgradingnya dari versi 3.1.9 ke versi 3.1.10. Ini ya, ada step-stepnya. Kemudian ini cara instalasi instruksi, ini berisinya tentang cara-cara instalasi kode igniternya. Kemudian kita langsung aja ke download kode igniter. Di sini belum tersedia versi yang baru ya, karena baru tersedia di versi terbarunya. Nanti kalau diupdate bisa langsung ke sini, tapi saya menggunakan kode igniter versi 3.1.10 ya. Kita download. Ini. Kemudian saya untuk tampilannya saya menggunakan sbadmin 2. sbadmin 2. Nah, kenapa sih saya menggunakan sbadmin 2? Karena menurut saya ini kan sudah menggunakan Bootstrap versi 4 ya. Sebenarnya ada yang keren, lebih keren, yaitu tentang admin LTA. Itu keren tampilannya, tapi masih menggunakan Bootstrap versi yang ketiga. Jadi saya lebih memilih ke Bootstrap versi yang terbaru yang keempat lah. Ini tampilannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kita lihat dulu tampilannya. Nah, tampilan halamannya itu seperti ini. Oke, tapi saya tidak akan menggunakan semuanya. Saya hanya akan menggunakan login. Nah, kurang lebih nanti tampilannya itu seperti ini. Nah, kurang lebih tapi nanti akan saya lebih sederhanakan lagi ya teman-teman. Kita download sbadmin 2 terlebih dahulu. Oke, apakah sudah masuk? Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, bentuknya rar, winrar. Kemudian kita ekstrak here aja. Kita tunggu.
agak lama ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa kita ini udah dinyalain ya samnya. Jangan lupa nyalain samnya, yaitu di Apache sama MySQL nya aja. Kemudian di kode igniter ini kita ekstrak juga. Kita lihat. Nah, ini sbadmin 2 dan ini kode igniternya ya. Ini kita copy aja. Klik kanan. Copy. Nah, kita bawa ke local disk C, kemudian ke SAM, kemudian ke htdoc. Nah, kita paste di sini aja. Paste. Tunggu sebentar teman-teman. Sebenarnya tampilannya itu bisa sesuka kalian sih, mau referensinya yang mana. Jadi cuma ada sbadmin 2 sama admin LTE, itu yang lagi banyak digunakan untuk sekarang ya. Nah, ini sudah. Nah, kita rename aja ya teman-teman. Kita rename, kita ganti namanya kode igniter gitu aja apa ya. Kita ganti namanya ya, kode igniter. Hasil paste tadi kita rename, kita ganti kode igniter, oh tidak bisa teman-teman, kita ganti aja namanya cd framework. Nah, kayak gini aja ya, cd framework. Nah, ini kita buka. Nah, ini isi dari kode igniternya. Ada application, system, user guide. Nah, user guide ini adalah dokumentasi offline-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian ini application, isinya kayak gini. Nanti kita bahas beberapa. Kemudian sebenarnya kita buat folder dulu ya. New folder. Kita buat folder asset karena untuk file gambar dan sebagainya nanti kita di sini. Kemudian kita konten folder konten. Nah, konten ini berisi file sbadmin 2 ya teman-teman. Kita copy dari sbadmin 2. sbadmin 2. Nah deh, kita copy. Kita ke htdoc, kemudian cd, kemudian ke konten. Nah, di sini kita paste. Kita tunggu sebentar ya. Agak lama ya teman-teman. Oke, ini kemudian kita rename jadi sbadmin 2 ya, memudahkan kita ya. Kemudian kita coba udah masuk atau belum. Ini close aja, close. Di sini. Nah, kita cari di localhost. Tadi namanya apa? Namanya itu cd, nama foldernya cd framework. Nah,
ini sudah masuk ke tampilan utama atau yang disebut dengan view ya. Ini masuk ke welcome. Kemudian kita buka Sublime, teks Sublime nya. Di sini kita file open folder ya teman-teman. Kita ke local disk C, kemudian ke SAM, ini ya SAM, kemudian kita ke htdoc, ke cd framework, kemudian select folder, ini cancel aja, kemudian ini close, ini ini sudah masuk ya teman-teman. Ini isi dari application. Kemudian biasanya kalau awal kita ke application, kemudian ke config ya teman-teman, kemudian ke config.php. Nah, di sini kita cari config.base.url ini ya teman-teman. Kita zoom. Nah, ini config base URL. URL ini kita kopikan dari sini. Nah, Ctrl C. Kemudian ke Sublime, Ctrl V. Nah, kayak gini. Kemudian indeksnya ini kita hapus. Nah, karena biar nggak ngulang-ngulang lagi kalau ada indeksnya. Setelah kita hapus ini kan berarti kosong. Kemudian kita harus mode rewrite ini ya, kita harus membuat file ya. Di settingannya kita buat file htaccess, ini Ctrl S aja ya, Ctrl S untuk menyimpan ya. Kita tutup, kita buat file di cd framework, ini kita buat file new file. Nah, ini Ctrl S, kita tulis dot htaccess ya, double C dan double S, kemudian kita save. Nah, ini udah keluar ya teman-teman. Nah, isi dari htaccess ini kita copy dari sini aja, dari kode igniter ini kita tulis aja htaccess. Nah, access, enter. Nah, nih kita klik ke kode igniter URL, kemudian ada ini removing the index php file. Nah, kita kopikan ini aja, kita copy, Ctrl C, kemudian ke Sublime, Ctrl V. Nah, ini Ctrl S ya teman-teman. Nah, ini Ctrl S. Kemudian kita ke autoload yang ada di config, ini bisa di close saja nggak apa-apa, close. Nah, kita di application, di config ke autoload, ini untuk otomatis ya, fitur-fitur yang digunakan ini otomatis, biar otomatis di autoload ini di Ctrl S saja nanti kan, terus kan. Nah, di autoload ini kita cari libraries. Nah, ini libraries, kita isikan database, kemudian kita isikan email, kita harus pakai tanda petik ya, email, kemudian kita isikan session ya, session. Nah, terus kemudian kita cari lagi helper. Nah, helper ini kita ada URL. Nah, kemudian kita file, ini buat image ya, jangan lupa pakai petik. File, kemudian kita juga butuh security. Oke, kita Ctrl S, kita refresh ya. Kalau saya bilang sih ini akan error. Mana tadi? Nah, ini kita refresh, ini error.
Kenapa error? Karena kita belum mempunyai database-nya ya teman-teman. Jadi kita database-nya ini nggak usah pakai database karena kita nggak akan masuk ke langsung ke registrasi dan lain-lain. Kita hapus aja ini, kita Ctrl S lagi, kemudian kita refresh. Nah ini sudah jadi ya teman-teman, nggak ada perubahan sih, emang cuman memasukkan URL. Kemudian kita buat controllernya ya teman-teman. Jadi ini tuh defaultnya masih di welcome to kode igniter, artinya tampilan utamanya itu masih ada di welcome kode igniter. Kita buat controllernya dulu yang berada di routers config, kita ke routers mana ya routers, ini controller, kita cari routers. Nah ini routers di bagian scroll paling bawah. Nah ini default ini tuh masih default welcome ya teman-teman. Jadi di sini welcome, kita ganti dengan out atau authentic ya teman-teman. Kita Ctrl S, kemudian kita bikin file di welcome.php di sini. Nah di controller ini kita buat file, di controller ya, jangan sampai salah config-nya ini ditutup aja. Nah ini kita klik kanan, new file, namanya Ctrl S, namanya out.php. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah ini ya udah jadi ya. Nah out ini kita isikan dari welcome, kita Ctrl A aja, Ctrl C, kemudian kita pindah ke out, Ctrl V. Nah ini hapus saja teman-teman, kita hapus. Nah ini itu welcome-nya kita ganti dengan output. Nah untuk mencoba apakah out ini jadi atau tidak, saya nggak langsung menggunakan ini, saya gunain echo out /index, kemudian titik koma, jangan lupa kita Ctrl S, kita coba. Ini kan defaultnya masih welcome ya, kita mau defaultnya out, coba muncul. Nah ini defaultnya sudah beda, yaitu out atau index ya teman-teman. Kemudian kita ke samping lagi, kita ganti echo nya ini seperti yang tadi, kita copy saja dari sini. Kenapa saya menggunakan echo dulu, karena kalau misal sudah panjang-panjang ternyata tidak muncul kan percuma ya teman-teman. Jadi saya echokan dulu, ini diganti ya teman-teman. Kita ganti out /login. Nah kalau ini pasti error. Nih ada pemberitahuan bahwa file login ini belum dibuat ya teman-teman. Kita buat dulu file loginnya di view, mana view, kita tutup controller, kita ke view. Nah ini view, kita buat folder dulu, new folder namanya out, kita enter. Di out ini kita klik kanan, new file, namanya Ctrl S, namanya login.php. Jangan sampai salah masukin ya, application view out. Nah ini save. Nah login.php, login ini kita copy ya dari konten yang ada di sp admin.
sp admin, kita cari konten terlebih dahulu. Nah ini konten, kita sp admin. Nah di sini itu ada login, mana login? Nah ini login data. Ini routers kita close saja, autolog close saja, tapi udah di save ya teman-teman. Jadi nah ini login.html miliknya spAdmin 2. Ini kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pindah ke login.php, Ctrl V, kita Ctrl S, kita coba. Nah tampilannya masih belum sempurna, artinya masih acak-acakan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita belum menambahkan CSS, belum menambahkan JavaScript, image, dan lain-lainnya. Kita tambahkan dulu ya, kita kembali ke dokumen City Framework, kemudian kita ke konten. Nah spAdmin 2. Nah di sini kita mau memindahkan file-filenya ada 4, yaitu CSS, image, CS, sama vendor ya. Kita pindahkan ke aset, folder aset ini Ctrl C, kita langsung ke aset. Nah, folder aset kita Ctrl V, kemudian kita balik lagi ke konten spAdmin 2, kita ke vendor, kita Ctrl C, copy, langsung aja Ctrl C, Ctrl C. Nah kita langsung ke aset, Ctrl V. Nah kita tunggu karena di vendor ini banyak file-file lain, jadi agak lama ya teman-teman. Nah sudah selesai. Nah kita coba refresh. Nah kan nggak ada perubahan. Nah kita buka lagi Sublimenya. Sublim ini login.html, kita close aja dulu, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini, kita cari login yang ada href. Nah di sini href. Nah di href ini kita buat php. Nah kayak gini, tapi saya nggak mau PHP-nya aja, langsung aja di echo atau dipanggil ya teman-teman, di echo. Nah kalau echo ini di href bisa diganti dengan sama dengan, kemudian kita ganti dengan base underscore URL ini. Nah kenapa ini sih warnanya masih kuning? Ini berarti error atau enggak? Kita ganti di bagian sini, kita ganti PHP ya teman-teman. PHP. Nah ini ya teman-teman, ini PHP. Kita klik PHP. Nah jadinya kan warnanya biru. Kita coba Ctrl S. Kita nyoba satu aja dulu ya. Kita review, refresh. Oh tidak ada hasil, pasti ada yang salah. Base URL. Oh ini belum dipanggil ya teman-teman. Kita panggil aset, karena kan semuanya ada di aset ya, di JavaScript. Ini loh aset ini, folder aset, mana aset? Nah folder aset ini yang tadi kita udah kopikan. Nah ada CSS, image, JavaScript, dan lain-lain. Nah ini tuh harus dipanggil. Nah kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah di sini emang belum berubah semuanya, tapi ini udah bisa memanggil logonya ya, logo Google dan Facebooknya. Kemudian kita kembali ke sini ya teman-teman. Kita kopikan ini semua dari sini sampai sini, kita copy, Ctrl C, kemudian kita ke seluruh hrefnya CSS ini Ctrl V, kemudian di bagian bawah ada script JavaScript-nya, di sini Ctrl V juga, di sini Ctrl V juga, di sini Ctrl V, Ctrl V. Kita Ctrl S ya atau save, kita refresh. Nah ini tampilannya, tapi saya pengen lebih sederhana lagi tanpa gambar. Ini sih selera teman-teman ya, mau diubah atau tidak, atau mau di seperti apa, atau dikasih background atau gimana, itu terserah kalian. Kalau saya di sini mau
ini gambar nggak ada, kemudian remember nggak ada. Kita langsung aja ya ke cari gambar. Ada tulisan IMG. Mana IMG? Kita hapus. Nah, ini ya teman-teman, ini ada tulisan IMG, kita hapus aja. Push space, kemudian Ctrl S, kita refresh. Nah, nih, tapi jadi jelek ya, ukuran kertasnya dikurangin aja. Ukuran kertas kita cari di sini. Nah, ini di sini kita ganti full LG7. Full LG7. Kenapa 7? Karena nanti bisa seimbang ya teman-teman, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Nah, tapi ini kurang lebar ya, ini kesini kurang. Oke, kita ini angka 6 ini div class, ini kan row atau baris yang namanya, ini kita hilangin aja. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, nih jadinya seperti ini teman-teman. Kita ubah lagi kata welcome back ini jadi silahkan login ya, silahkan login. Oke, Ctrl S, kita coba lihat perubahannya. Nah, ini silahkan login ya. Kemudian saya mau membuat remember ini atau ini kita ganti dulu ya, email tipenya itu jangan teks, nanti kalau disambungkan ke database itu jadi lebih mudah lah. Kemudian kita ID-nya juga email saja, email. Nah, kita ini nggak perlu area description, itu nggak perlu. Passwordnya nggak masalah, kita tambahin aja di sini ya, tambahin name. Nah, name namanya email. Nah, begini ya teman-teman. Kemudian kita juga passwordnya ini tipenya nggak apa-apa, password ID-nya kita ganti ya, ganti password pakai P kecil password, kemudian setelah plus kita name, kita password P kecil ya. Nah, kita Ctrl S, nggak ada perubahan emang karena itu masuknya nanti di database. Nah, biar memudahkan teman-teman di database-nya. Kemudian ini nggak usah pakai remember me ya, kita hapus aja. Ctrl S ini. Nah, ada cuman begini, terus lebih sederhana lagi aja. Oh, ini login ini saya nggak mau pakai link, saya maunya pakai button aja biar nanti diregistrasi juga gampang. Kita isi login, kita copy kelasnya aja sini. Nah, Ctrl C, kita taruh di sini, Ctrl V ya teman-teman, kita isi spasi, ini A nya ini kita hapus aja. Nah, kita di sini tambahin tipenya submit. Oke, submit. Nah, kita Ctrl S, apakah ada perubahan? Nah, kita nggak usah pakai ini ya, login with Google dan login with Facebook, ini kita nggak usah pakai. Ini kita hapus aja. Nah, ini kita hapus sampai sini, hapus. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Oh, masih ada yang belum dihapus, barisnya ini hapus. Ini kita rapihin. Nah, ini Ctrl S, kita refresh. Nah, kayak gini, ini tampilan udah, menurut saya sudah paling sederhana ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton YouTube saya. Bye bye.